Ada partai politik, Ada institusi politiknya ada. tapi presiden mengintervensi partai politik. Iya, semuanya dikendalikan oleh satu orang Oleh yang presiden. namanya presiden. Presiden itu sangat kuat pada waktu itu bisa menentukan apa aja. Dan itu jangan sampai terulang kembali. Yang pasti tidak boleh presiden itu melebihi dari 2 periode. Karena pembatasan kekuasaan itu supaya membatasi kesewenang-wenangan, membatasi terhadap potensi untuk melakukan korupsi yang luar biasa. Pak Wakil, kita kembali lagi. Ketika Anda tadi menggarisbawahi bahaya ketika trias politika kita hancur, demokrasi nggak ada lagi, kekuasaan tunggal di tangan presiden sebagai penguasa, apakah itu terlihat sekarang ini? Sekarang ini saya kira mengarah kepada itu. Bahkan Kan ada sudah DPR, terjadi. ada MK, ada MA. Semuanya sudah dikuasai oleh satu kekuasaan itu. Masa sih? Mahkamah Konstitusi yang dulu independen sudah diintervensi. Oh. Peradilan-peradilan yang lain sudah diintervensi. Tidak akan pernah ada independensi. Bahkan saya pernah ketemu orang itu di Surabaya itu bilang, itu nggak benar dituduh nepotisme, dia itu nggak ada hubungan darah kok. Dengan apa yang nggak ada hubungan darah? Dengan itu Pak, siapa itu ketua MK itu? Iya kan semenda, ipar itu kan ada hubungan. Ada hubungan keluarga, itu nggak boleh dalam... Bukan dia masuknya sebagai kakak ipar kan barusan. Ya apalagi barusan, dalam hukum itu tidak ada apakah baru atau lama. Yang penting tidak ada hubungan keluarga. Kakak ipar, kakak Ini saudara. perlu kita jelaskan ke Iya, nggak boleh tetap. Jangan kata nggak ada hubungan darah, dianggap tidak ada apa itu, suami istri berhubungan gitu mungkin ya. Iya, karena nggak boleh di situ ada hubungan keluarga. Keluarga itu hubungannya apa? Karena hubungan darah, ada hubungan perkawinan. Ada 2 kan? Hubungan darah karena kakak adik, bapak, anak. Tapi kalau hubungan keluarga dia jadi ipar, jadi paman, jadi kakak ipar, jadi mantu. Itu kan semuanya karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan. Itu masuk dalam apa yang kita tolak KKN 98 itu, nepotisme itu tidak boleh. Karena itu terjadi konflik kepentingan. Lalu apalagi yang menurut Bapak hari ini hukum dilecehkan apa diabaikan itu apalagi yang membuat kita jadi ingat masa lampau? Ya, partai politik nggak ada bedanya dengan zaman Pak Harto, semuanya dikendalikan. Masa? Iya, hari Golkar? ini. Iya, kan Partai besar, masa bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi? iya kan mengendalikannya kalau nggak dikasih kekuasaan, ditakut-takuti lewat kasus, bisa aja menggunakan hukum menjadi alat untuk menekan lawan politiknya. Apa yang terjadi kan nampak dengan jelas hari ini. Hukum dipakai sebagai alat Alat kekuasaan. untuk menekan sesuatu. Menekan lawan politiknya. Seperti dulu lagi dong. Mirip. Hampir 100% kayak. Jadi sekarang kalau ditanya sekarang sudah sampai di ujung jurang demokrasi. Udah masuk jurang kita. Sekarang udah harus diangkat kembali yang masuk jurang. Ini tugas kita terutama. Siapa yang masukin ke jurang demokrasi? Ya, rejim hari ini. Kok berani-beraninya dia bawa demokrasi ke jurang itu? Rejim hari ini Kok bisa gitu Pak Wakil? Kok bisa? Saya tuh bingung. Kok bisa dibawa kembali itu kok bisa? Karena mungkin kekuasaan yang dia emban itu bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman perjuangan yang panjang. Dia tidak pernah berjuang bagaimana melawan, menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia. Yang saya heran itu, dulu kan disebut otoriter militeristik atau itu jenderal bintang 5. Nah, hari ini Pak Jokowi ini kan sipil, Pak. Ya, tapi kan dalam sejarah dunia banyak orang sipil lebih otoriter, lebih diktator ketimbang militer. Banyak juga. Jadi jangan terlalu lugu kita bahwa seolah-olah sipil ini tidak diktator, tidak otoriter. Bisa lebih kejam ketimbang militer. Masa? Iya, itu faktanya yang terjadi kan begitu. Contohnya, Pak? Ada nggak contohnya? Iya, siapa yang kejam? Yang orang sipil, Pinochet, Hitler militer. sipil?
Nggak ngerti saya. Apakah telah sipil juga ya? Karena memakai partai juga itu. Iya partai juga banyak. Jadi tidak harus militer yang Hmm. yang kemudian diktator. Oh, sipil juga bisa diktator karena haus terhadap Jadi kekuasaan. kalau nanti pemilu juga direkayasa, memakai kekuasaan aparatur negara untuk memenangkan pemilu, berarti kembali lagi ke zaman dulu juga? Iyalah, nggak ada Oh. bedanya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu udah ketahuan pemenangnya sebelum pemilu kan? Pemilu aja belum selesai udah ketahuan siapa pemenangnya. Sekarang Ka- kira-kira bisa tahu nggak pemenangnya siapa? Untuk saat ini kita udah tahu pemenangnya. Oh ya? Untuk saat ini udah tahu, makanya kita harus lawan. Waduh, siapa itu, Pak? Ya yang ada sangkut pautnya dengan kekuasaan lah kira-kira dari tiga calon itu. Oh. Siapa di antaranya itu? Ya dinasti tadi. Bagaimana mempertahankan dinasti. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah the guardian of constitution, pengawal konstitusi. Tapi sekarang Mahkamah Konstitusi the guardian of dynasty, pengawal dinasti kan. Hmm. Ini yang terjadi hari ini. Faktanya kan begitu. Rakyat udah tahu semua. Jadi no till fitten bahasanya. Semua orang udah tahu bahwa Nah, fakta-fakta itu. kalau sampai pada kesimpulan itu, berarti kita pesimis dong dengan pemilu nanti ini. Saya terus terang agak pesimis bahwa akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kemudian membawa kepada mengangkat dari jurang kembali pada demokratis kembali, pada negara demokrasi konstitusional yang kita idam-idamkan lagi. Ya, kalau Karena pesimis, apa alternatifnya? kalau saya sih berharap pada mahasiswa tetap adik-adik saya yang mampu menjadi agen perubahan. Jadi di depan masih kita percaya, karena di republik ini untuk melakukan perubahan itu biasanya kita percaya mahasiswa. Kalau saya sekarang udah tetap juga ingin melawan, tapi tentunya mahasiswa Udah ada harus di tetap depan. terpanggil Iya. ya? Mahasiswa harus di depan. Jadi saatnya lah ini bikin sejarah untuk Kenapa sih Anda kok tetap memegang nilai-nilai yang dulu Anda pegang sampai sekarang itu kenapa? bagi masa depan anak cucu kita. Oh. Anak cucu kita masa hidup kembali kepada masa-masa ketakutan, tidak Hmm. bebas, kemudian hidup juga kemudian banyak korupsi sehingga rakyat banyak yang miskin karena kena korupsi, kemudian ketidakadilan, hanya orang-orang yang punya pangkat, orang kaya aja yang mendapatkan keadilan, tapi rakyat kecil kayak kami kan lahir dari orang kampung, rakyat kebanyakan. Jadi kita harus menderita, jangan kembali menderita pada zaman dulu lagi. Jadi Anda menolak lupa, mempertahankan nilai, karena Anda juga ingin supaya anak cucu Anda tidak mengalami kesusahan tadi ya. Ya, ini demokrasi konstitusional itu gak ada pilihan lain. Memang kita itu harus memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi konstitusional kita. Prinsip negara kedaulatan rakyat dan daulat hukum. Itu namanya demokrasi konstitusional. Bagaimana sekarang di tengah pesimisme Anda itu, ada solusi apa? Saya berharap Tetap solusinya mahasiswa demo. adik-adik mahasiswa Menyuarakan. menyuarakan kegelisahan. Lalu didengar nggak kira-kira suaranya mahasiswa ini? Ya kalau gerakan masif didengar, makanya harus masif. Saya berharap adik-adik mahasiswa bisa mengkonsolidasikan dirinya untuk melakukan pengawalan terhadap demokrasi, terhadap spirit reformasi yang kami perjuangkan dulu. Jangan kemudian reformasi dibegal oleh orang-orang yang hanya haus kekuasaan. Oke. Kenapa Anda yakin bahwa mereka mahasiswa sekarang juga bisa seperti mahasiswa tahun sebelum 98? Saya percaya pada sejarah. Sejarah Indonesia itu adalah sejarah orang-orang yang terdidik. Orang-orang terdidiklah yang kemudian mempunyai spirit perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, nilai-nilai yang kemudian nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang terpelajar, yang di depan. Bukan nenek moyangku seorang pelaut ya? Ya, orang-orang yang terpelajar. Kalau orang-orang kemerdekaan ini, the father kita itu, pendiri bangsa ini kan orang-orang terpelajar. Orang-orang yang pernah ini. Makanya kami generasi 98 ini berharap pada adik-adik ini saatnya buat sejarah. Tidak ada jalan lain. Ini adalah tuntutan sejarah, panggilan sejarah untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional kita, menyelamatkan spirit reformasi yang kami sudah rebut secara mati-matian, bahkan berdarah-darah. Sampai sekarang ada 13 orang yang belum kembali. Gak keluarganya gak tahu mau ziarah ke kuburnya di mana sampai Berarti sekarang. hanya berdarah-darah, bernyawa-nyawa kita Iya. hilang.
Dan itu menurut Anda para pelakunya tidak punya hak. Harusnya dihapus hak politiknya juga ya. Iya, nggak boleh kemudian negara orang ini yang terlibat kejahatan. Kejahatan yang tidak tidak melakukan penjahat yang tidak pernah diproses secara hukum. Nah, kok sampai Impunitas. 25 tahun ini lolos itu gimana, Pak? Karena reformasi dibajak kita itu. Oke. Reformasi 98 itu dibajak oleh orang-orang yang kemudian haus terhadap kekuasaan, haus terhadap harta, haus terhadap kenikmatan dunia tanpa memperhatikan bagaimana Pertanyaan bangsa. pertama, Pak. Kenapa bisa dibajak? 98 dibajak. Tadi Anda bilang dibajak. Karena kami pada waktu itu terus terang, karena sudah Pak Harto, kemudian diganti Habibie, banyak yang kembali ke kampus. Kita tidak kemudian merumuskan sampai bagaimana kita berkuasa, karena kami teman-teman itu tahu diri. Kami itu tidak haus kekuasaan. Akhirnya banyak yang masuk di tikungan. Anasir Orde Baru kemudian berkuasa lagi. Kemudian pikiran-pikiran lama itu kembali. Siapa aja itu kira-kira? Saya kira nggak perlu, udah tahulah semua yang terjadi. Semuanya anasir Orde Baru. Ya kalau Pak Prabowo itu jelas lah itu anasir Orde Baru hari ini. Masa? Yang kan sudah diputuskan terlibat dalam penculikan 98 dan dipecat. Siapa yang memutuskan itu? Dewan Kehormatan Militer pada waktu itu. Oke. Menyatakan bahwa terlibat dalam kasus penculikan. Dasar pemecatannya? Iya, dipecat sebagai militer Karena? pada waktu itu. Makanya adik-adik mahasiswa adik-adik anak muda, kemudian generasi muda harus tahu. Jangan kemudian kita memilih presiden, pemimpin republik ini yang terlibat penghilangan paksa terhadap para aktivis mahasiswa. Dan itu bukan tugas negara kan? Apanya? Penghilangan paksa tugas negara bukan? Gak mungkin lah tugas negara. Karena ada teman kita Karena negara yang membela Pak Prabowo mengatakan tugas negara itu. Pembukaan konstitusi kita itu melindungi tumpah darah bang. Kalau menculik bukan tugas negara. Tugas negara itu melindungi segala. Berarti salah itu Budiman Sujatmiko ya? Ngomong kayak gitu lupa ya? itu. Mungkin Lupa ya. pembukaan konstitusi udah lupa bahwa tugas negara itu adalah melindungi, bukan menculik atau menghilangkan bangsa. Kita kembali lagi di segmen berikutnya. Penegak hukum sekarang bisa diintervensi. Masih bisa diinformasi ya? Intervensi, bisa diperalat untuk kekuasaan gitu, untuk menekan lawan-lawan politiknya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi mulai peradilan, kejaksaan, ya semuanya. Kepolisian, bahkan pengadilan yang seharusnya adalah lembaga yudikatif trias politika tersendiri juga diintervensi hari ini oleh kekuasaan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku 98 tapi dia menjadi kacung atau bekerja sama dengan orang yang terlibat penculikan, udah nyata-nyata terlibat penculikan karena ada putusannya kan, terlibat dalam orang-orang yang mempraktekkan KKN termasuk nepotisme. Saya kira bukan aktivis 98 yang sebenarnya. Mereka sudah mengkhianati spirit reformasi 98. Coba kasih gambaran gimana coba. Saya kira mahasiswa harus memandu kami-kami yang sudah mulai setengah abad ini untuk kembali ke jalan. Kita setengah abad ya. Iya, setengah abad. Mahasiswa harus kembali. Kami juga siap dipandu, dikomandani turun lagi ke jalan untuk kembali mengembalikan semangat reformasi yang kami perjuangkan dulu.